been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Gladys Gloria Makahimpong dari Ilmu Administrasi Bisnis kelas Ganjil dengan NIM 220811020125. Dan saat ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Enci Olivia F. Christine Walangitan, SABMAP. Dan topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang peran negara dalam hubungan buruh modal negara. Oke, sebelum kita lebih lanjut dalam pembahasan topik yang akan kita bahas, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu negara. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata tertib pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Oke, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang hubungan buruh modal dan negara. Hubungan ini sangat berarti bagi masyarakat karena turut menentukan bagaimana institusi, ekonomi, dan masyarakat berfungsi dan menyumbangkan pada keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Semakin menguatnya industrialisasi dalam sistem ekonomi masyarakat kontemporer membuat semakin berartinya hubungan ini baik dalam konteks sistem produksi maupun dalam tatanan masyarakat yang luas. Adapun industrialisasi dan perubahan sosial. Industrialisasi menjadi salah satu strategi pembangun ekonomi nasional yang dipilih sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain pertanian dan jasa, kebijakan industrialisasi sudah dimulai sejak pertama kali negara ini berdiri. Pola perkembangan ini mengikuti kecenderungan global tak kala negara-negara sedang berkembang meletakkan prioritas pembangunan ekonominya melalui strategi industrialisasi tersebut guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri maju. Namun, hal ini masih dibatasi oleh lemahnya permodalan sehingga pemerintah di negara berkembang cenderung mengambil alih peran ekonomi dengan tujuan mempercepat perubahan ekonomi sosialnya. Strategi ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan negara dari impor produk, tetapi juga meletakkan basis industrialisasi melalui penanaman modal asing guna memenuhi kebutuhan pasar domestik. Daya dorong perekonomian industrialisasi semakin kuat pada awal tahun 1980-an, ketika pemerintah Soeharto mengalihkan kebijakan pembangunan industri dari model isi kepada industri orientasi atau IOE. Dengan kebijakan ini, industrialisasi lebih dipercepat dengan membuka sebanyak mungkin peluang bagi penanaman modal asing. Kondisi ini semakin membuat Indonesia integrasi ke dalam sistem perekonomian global. Pengertian buruh pada dasarnya merujuk pada orang-orang yang bekerja untuk orang lain atau suatu kolektif dan menerima upah karena pekerjaannya. Pengertian mengantarkan konsep buruh pada hal yang luas. Kelompok buruh ini mempunyai kontribusi ekonomi yang sangat signifikan terhadap perubahan ekonomi negara. Secara horizontal, kelompok pekerja dan kelompok pengusaha berada dalam struktur sosial yang memberikan keduanya ruang untuk menjalankan fungsi secara timbal balik. Jika dilihat dengan teori pertukaran atau exchange theory, yang berpendapat bahwa sebagian besar kepuasan manusia bersumber pada tindakan manusia lain. Dua struktur kelompok ini membentuk suatu interaksi atau integrasi hubungan. Nah, secara vertikal hubungan antara buruh dengan majikan digambarkan sebagai dominasi majikan terhadap buruh. Secara normatif dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa perusahaan yang memperkerjakan buruh lebih dari 25 orang sudah harus memiliki serikat pekerja di tingkat unit kerja serta perjanjian kerja bersama PKB atau CLA.
Ada juga jaminan sosial dan konsep negara kesejahteraan, strategi redistribusi dari sistem kapitalisme dan peran gerakan buruh. Kesejahteraan merupakan hal paling mendasar yang harus diciptakan oleh negara. Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Namun, ketidakadilan yang disebabkan karena ketidaksempurnaan pasar menyebabkan kesejahteraan sosial tidak tumbuh secara merata dalam kehidupan warga negara. Menjadikan negara sebagai lembaga mampu menciptakan pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial merupakan sebuah solusi untuk menutupi dan mengurangi ketidaksempurnaan pasar dan juga untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari sistem kapitalisme. Gerakan buruh telah lama diusung sebagai media untuk mengantarkan buruh ke pintu gerbang kesejahteraan. Gerakan buruh pada awalnya sebagai reaksi atas penindasan kaum pengusaha. Penindasan tersebut berupa upah rendah, jam kerja panjang, tidak adanya jaminan kerja, serta jaminan hari tua. Sesuai dengan namanya gerakan, sejak awal GB merupakan gerakan politik. Kelahirannya sangat ditentukan oleh perkembangan ideologi. Jadi, peran negara dalam hubungan buruh modal dan negara dalam kaitannya dengan hubungan industrial, pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja atau buruh, antara dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, maupun keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya. Selain itu, sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerja atau buruh dengan majikan atau pengusaha dalam mencari titik temu antara kedua belah pihak untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam mendorong para pekerja atau buruh berpartisipasi aktif dan berkontribusi pada sasaran kegiatan industri, diharapkan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh mau dan mampu melakukan advokasi dan memberikan motivasi kepada setiap anggotanya, agar manajemen kinerja perusahaan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya iklim kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta dalam koridor dan kondusif sehingga manajemen kinerja dapat meningkat. Suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa undang-undang menjamin atau pemerintah melindungi kepada para aktivis serikat pekerja atau serikat buruh untuk tetap melaksanakan aktivitasnya yang positif.